Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Quiz Study. Oke sahabat Quiz Study dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang rangkaian seri yang ada di pelajaran listrik dinamis ya. Jadi ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Namun kali ini kita fokus pada rangkaian seri terlebih dahulu. Baik, untuk memahami materi tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tidak bercabang ya. Jadi di sini rangkaiannya tidak bercabang ya. Ini harus diketahui. Jadi rangkaiannya tidak bercabang. Kemudian kalau kita gambarkan dalam susunan resistor, jadi resistornya dipasang pada jalur yang sama ya, ada R1, resistor 2 dan resistor 3. Jadi di sini arusnya mengalir dan di sini juga arusnya sama ya, karena tidak ada cabang ya. Nah, kalau pada rangkaian lampu kurang lebih seperti ini juga. Jadi ada lampu 1 misalnya ini, terus ini lampu 2 dan ini lampu 3. Dan ini ada arus listrik yang mengalir. Nah, kalau seandainya lampu 1 ini mati ya, maka lampu 2 dan lampu 3 itu juga ikut mati. Kenapa? Karena arus listriknya terputus di sini. Ya. Jadi itulah karakteristik dari salah satu rangkaian seri ya, karena dia tidak bercabang, sehingga kalau di awal ini putus maka yang selebihnya juga akan tidak ada aliran arus listrik. Nah, itu pada rangkaian seri. Pertanyaannya adalah bagaimana analisis besaran-besaran yang ada di dalam rangkaian seri tersebut. Nah, jadi bagaimana nih? Oke, kita simak pada penjelasan berikutnya ya. Nah, ini adalah salah satu rangkaian seri ya, yang kita hubungkan dengan sumber tegangan, yaitu V. Yang ini adalah tegangan atau beda potensial. Ini adalah yang kutub positif dan negatif. Maka dari sini arus akan mengalir ya. Kemudian di sini ada resistor 1, resistor 2 dan resistor 3 kita pasang secara seri. Jadi ada 3 buah resistor. Nah, 3 buah resistor ini itu bisa kita gabungkan hanya menjadi satu resistor ya, yang kita kenal dengan istilah hambatan total atau pengganti. Nah, adapun untuk mencari hambatan total atau pengganti dari ketiga resistor tersebut, maka dapat kita rumuskan bahwa R total itu sama dengan R1 kita tambahkan dengan R2 kita tambahkan dengan R3. Nah, ini berlaku untuk rangkaian yang dipasang secara seri ya, sehingga nanti rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini tegangannya ya. Nah, ini resistor pengganti hambatan totalnya. Jadi 3 resistor ini bernilai satu resistor yang sama. Untuk mencarinya hanya menjumlahkan semua nilai resistor yang dipasang secara seri. Kemudian bagaimana dengan kuat arus listrik rangkaian I? Nah, kalau kita menggunakan alat ukur multimeter ya, di sana ada ampere meter, alat ukur arus listrik, maka kita pasang secara seri. Bisa saja kita pasang di sini ya. Nah, ampere meter, atau bisa juga dipasang di sini ya. Intinya dia dipasang secara seri. Nah, adapun untuk mencari kuat arus listrik rangkaian, di sini ingat ya hukum Ohm bahwa I sama dengan V per R. Jadi V itu adalah tegangannya ya, ini. Sedangkan R tadi itu adalah hambatan totalnya, penggantinya. Nah, maka dari sini ketemulah I sama dengan V sumber tegangan kita bagi dengan hambatan total pada rangkaian tersebut. Nah, karena ini rangkaian seri, maka
nilai arus listrik I itu ternyata sama juga dengan I1. Jadi di sini ada I1. Kemudian mengalir lagi di sini ada I2 ya. Kemudian mengalir lagi di sini ada I3. Nah, ini adalah karakteristik dari arus rangkaian seri, bahwa arus listrik di setiap titik itu nilainya sama. Nah, ini jangan sampai dilupakan ya. Jadi arus listrik dalam rangkaian tersebut itu akan bernilai sama di setiap resistor atau di setiap lampu yang dipasang secara seri. Kemudian bagaimana dengan tegangannya? Nah, tegangan listrik atau beda potensial pada rangkaian seri, bahwasanya untuk mencari nilai tegangan total V yang ini tadi, itu kita harus menjumlahkan tegangan pada setiap titik ya. Di sini ini dipasang secara paralel ya, voltmeter. Nah, di sini ada V1 dipasang secara paralel. Kemudian di sini berarti ada V2 ya. Kemudian di sini misalnya kita pasang secara paralel juga V3. Nah, ketika nilai tegangan V1, V2 dan V3 telah ditemukan, kita jumlahkan semuanya, itu nilainya akan sama dengan nilai sumber tegangannya ya, yang ada di sini V. Pertanyaannya, bagaimana sih cara mencari V1, V2 dan V3 atau tegangan di setiap titik? Kalau kita ingin mencari V1, maka persamaannya adalah I1 kalikan dengan R1. Jadi arus yang melewati hambatan resistor 1 ini dikalikan dengan resistornya ya. Maka ketemulah tegangan atau beda potensial di resistor 1. Kemudian V2 caranya juga sama. I2 arus yang mengalir, berarti arus rangkaian, kita kalikan dengan nilai resistornya yang dilewati, resistor kedua. Maka ketemulah nilai beda potensial di resistor kedua tersebut. Begitu juga dengan beda potensial atau tegangan di resistor ketiga ya. I3 dikalikan dengan R3. Jadi indeksnya disesuaikan. Ingat sekali lagi bahwa di rangkaian seri nilai arus listrik rangkaian itu sama di semua titik. Baik, ada sebuah contoh soal rangkaian seri. Anggap saja ini adalah R1 ya teman-teman, ini R2 dan ini adalah R3 yang nilainya hambatannya berbeda-beda, terhubung dengan sebuah tegangan senilai 18 volt. Jadi di sini diketahui ya, ada R1 2 ohm, kemudian ada R2-nya 3 ohm dan ada R3 yaitu 4 ohm. Kita hubungkan dengan sumber tegangan V senilai 18 volt. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah yang ditanya di sini, A itu hambatan total, berarti R-nya ini berapa ohm. Jadi 3 resistor ini sama juga dengan satu resistor yang berapa sih nilainya gitu. Kemudian yang B itu kuat arus listrik ya, satuannya adalah ampere. Sedangkan C ini beda potensial di tiap resistor, berarti ada V1, ada V2 dan ada V3. Nah, ini ya, yang satuannya adalah volt, ini juga satuannya adalah volt, dan ini juga satuannya adalah volt. Baik, kita mulai dari yang pertama ya, yang A dulu. Nah, yang ditanya adalah hambatan total. Ada 3 resistor yang dipasang secara seri. Masih ingat ya persamaannya, bahwa setiap nilai resistornya kita jumlahkan. Maka R sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Nah, maka R1-nya itu 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4. 2 tambah 3 5 tambah 4, jadi ketemulah 9 ohm. Nah, ini adalah hambatan totalnya ya, untuk jawaban yang A. Kemudian untuk yang B, nah, yang B ini adalah kuat arus listrik. Ingat hukum dari ohm ya, bahwasanya I
sama dengan V per R. Nah, ya. V-nya berapa? Lihat, sumber tegangannya adalah 18 volt. Ini 18 dibagi dengan R total, ya, hambatan total 9. Maka ketemulah nilai arus listriknya, yaitu adalah 2 ampere. Nah, ingat ya, 2 ampere. Kemudian yang C. Berapa sih bagaimana cara mencari V1, V2 dan V3? Nah, sebelum kita menentukan beda potensial di setiap titik, ingat ini adalah rangkaian seri. Ya, rangkaian seri yang mana nilai arus listrik I itu sama dengan arus pada resistor 1 sama dengan arus pada resistor 2 sama dengan arus pada resistor 3 yang nilainya berapa? 2 ampere. Maka kita bisa menentukan nilai V1, artinya I1 kali dengan R1, I1 nya 2 dikali R1 nya 2 ampere, maka ketemulah 4 volt, ya. Kemudian untuk mencari V2, berarti I2 dikali dengan R2, 2 kita kalikan dengan 3 ohm, maka ketemulah 6 volt. Kemudian mencari beda potensial di R3, berarti I3 dikali dengan R3, yaitu 2 kita kalikan dengan 4, maka ketemulah 8 volt. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau ingin membuktikan benar nggak sih jawabannya 18? Ya benar dong. 4 tambah 6 10 tambah 8 18. Nah, ini ya cara mengerjakannya. Oke, pertanyaan terakhir, soal yang sama. Berapa sih beda potensial antara titik A dan B? Nah, ini ya. Jadi beda potensialnya ini berapa? A, B. Ya. Oke. Jadi beda potensialnya nih. Tadi kita sudah dapat di soal sebelumnya, karena ini soalnya sama, bahwa kuat arus listrik rangkaian tadi itu 2 ampere, ya. Jadi I-nya 2 ampere. Nah, ini ternyata sama juga dengan arus yang melewati titik AB, karena dia rangkaian seri, yaitu 2 ampere. Nah, cuma kita harus mencari ya hambatan total. Dari yang mana? Dari R1 dengan R2. Tadi di soal sebelumnya kan itu R1 dan R2 ya. R1 dan R2. Kenapa R1 dan R2? Karena dua resistor ini berada dalam atau di antara titik A dan B. Maka R totalnya yaitu 2 ditambah dengan 3, maka 5 ohm. Sehingga beda potensial AB itu adalah IAB ya dikalikan dengan R. Nah, IAB-nya 2 kalikan resistornya tadi berapa? 5. Maka 2 kali 5 10 volt. Nah, jadi itu beda potensial di antara titik A dan B yang di dalamnya terdapat 2 buah resistor. Maka harus kita jadikan resistor total dulu, yaitu 2 tambah 3 ya. Jadi yang ditambahkan hanya resistor 1 dan resistor 2. Baik, sekian dahulu ya penjelasan terkait dengan rangkaian seri. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya. Semoga materi tersebut bisa dipahami dan bisa dimengerti, serta membantu sahabat kuis tadi untuk belajar memahami rangkaian seri pada listrik dinamis. Semoga sahabat kuis tadi sehat selalu dan semoga sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kuis tadi.